Kalau saya sendiri tuh background saya itu guru ya, pengajar. Jadi selama 13 tahun itu saya mengajar, tapi memang pada dasarnya saya tuh suka jualan gitu loh Mas. Jadi apa ya? Jadi memang passion saya itu di jualan gitu loh. Jadi apa namanya, kalau bisnis dulunya banyak sih ya, macam-macam, dari mulai bisnis fashion, bisnis kosmetik juga pernah. Tapi setelah pas di cerita coklat ini saya kayaknya ngeklik gitu loh. Nama saya Hanur Siraji, saya asli Bangkalan, umur saya 40 tahun. Awal mula berdirinya cerita coklat ini karena kecintaan saya akan minuman dan es krim. Karena anak-anak saya itu, jadi saya terinspirasi dari yang lagi kekinian ya, yang sedang kekinian tuh mixi. Jadi saya pengen gimana caranya supaya di Bangkalan ini ada gitu, tanpa harus kita mengimpor dari luar. Jadi awal mulanya saya ingin mendirikan cerita coklat seperti itu. Kemudian yang selain es krim, itu juga ada minuman best seller kita, cerita coklat. Untuk harganya kita relatif ya, jadi masih sangat terjangkau. Dari yang paling murah itu harga di 6.000 hingga sampai yang paling jadi favorit anak-anak itu harganya 14.000, itu yang es krim sundae ya, dengan berbagai rasa. Untuk best sellernya apa Bu? Untuk best sellernya di cerita coklat itu adalah es cerita coklat. Nah, es cerita coklat ini sudah free roti ya. Jadi kenapa sih kok namanya cerita coklat? Jadi memang ada asal mulanya. Jadi ketika setiap orang itu kan punya cerita masing-masing ya. Jadi harapan kita itu dengan kita menjual minuman ini, mereka akan merasa senang. Mereka datang ke sini dengan senang. Jadi mereka ketika pulang mereka punya cerita masing-masing, baik ke keluarganya atau ke teman-temannya. Bu, ini coklatnya ini coklat asli dari mana? Coklatnya coklat asli Indonesia. Cuman namanya memang dibuat kekinian. Jadi kayak Belgian coklat, tapi sebenarnya itu coklat Indonesia. Bu, ini modal awal dulu berapa sih Bu untuk ini? Kalau modal awal itu kan kita banyaknya di peralatan ya, jadi perlu di-mention nggak ya? nanti boleh di ini aja lah, boleh di via DM aja, nanti bisa. Jadi konsep cerita coklat ini kan karena kita memang masih baru, jadi konsep kedepannya itu kita nantinya harapan saya itu kita bisa franchise-kan. Karena sebelum saya buka di sini, kita sudah ada di Surabaya dan di Jogja. Tapi namanya bukan cerita coklat, tapi kopi juang. Jadi lebih ke kafe gitu Mas. Cuman karena di Bangkalan ini banyak kafe menjamur ya, jadi kita juga maksudnya sistemnya take away aja. Jadi kita nggak buka kafe lah intinya. Bu, ini udah dapat berapa bulan buka ini? Ini masih baru ya, relatif baru. Sekitar berapa? 1 minggu? 2 minggu. 2 minggu. Sudah 2 minggu berjalan ini, untuk yang di daerah Burneh ini. Oh, emang ada lagi? Kita rencana ini ya, ini baru rencana planning, doakan saja segera hadir di Bangkalan. Bu, kalau boleh tahu ini ya, omset per hari berapa? Selama ini dari pertama buka? Dari mulai pertama itu rate-nya di antara 1 sampai 1,5. Untuk Bu, untuk join teman-teman bisa join franchise. Untuk franchise. Nah, itu masih kita godok dulu. Jadi karena kan apa ya, kedepannya memang saya visi misi saya seperti itu. Visi misi kami seperti itu. Cerita coklat ini bisa ada di mana-mana gitu, nggak cuma ada di Madura. Bu, suka dukanya buka usaha ini apa? Suka dukanya ya namanya usaha itu ada pasang surutnya. Namun kita sih optimis saja ya. Kalau sukanya itu karena saya bisa memberikan lapangan pekerjaan. Jadi rata-rata karyawan yang ada di sini itu alumni murid-murid saya sendiri. Jadi saya memberdayakan mereka gitu. Jadi supaya mereka nggak harus
merantau. Kebanyakan kalau tipikal orang Madura itu kan merantau kemana-mana, tapi di pulaunya sendiri mereka nggak, istilahnya nggak apa ya, nggak mau berjuang gitu. Jadi saya mau merubah stigma seperti itu. Bu, kalau boleh tahu dulu belajarnya minuman ini gimana? Apa lewat YouTube atau ngeracik sendiri? Ya dari banyak sumber ya, baik dari YouTube, seperti youtuber street food seperti itu. Pokoknya yang istilahnya menginspirasi gitu. Bu, tips dan trik untuk menarik konsumen menurut Ibu sendiri apa? Kalau saya sendiri, karena saya ini juga kalau dari segi pebisnis ya, pengennya sih banyak ya. Tapi kalau saya itu lebih ingin itu istilahnya ngasih promo itu yang mengedukasi. Jadi kadang itu kan customer itu kan kalau misalkan ya cerita coklat ya. Jadi kita waktu awal buka itu cuman promo 1 kali. Tapi nanti ke depannya ini kita akan buat program-program yang istilahnya mengedukasi gitu. Jadi nggak ketika kita promo aja banyak orang datang gitu loh. Tapi kan pasti kan misalkan nih contoh ya kayak misalkan Jumat Berkah itu nanti malah orang-orang cuman belinya di hari Jumat aja. Terus Senin, Selasa, Rabu dan lain kita omsetnya gimana? Jadi istilahnya saya kok lebih kalau menurut saya itu lebih promo yang mengedukasi gitu. Rencananya begitu. Jadi nanti tunggu aja di cerita coklat selanjutnya. Intinya gini loh. Sekarang ini kan sejak pandemi berlangsung ya, kita semua kolaps ya, apalagi di Bangkalan. Tapi saya yakin kok istilahnya kalau kita ini terus berusaha, maksudnya mencari sesuatu yang baru itu bisa kok. Itu aja sih. Bu, kalau boleh tahu ini lokasinya di mana, Bu? Lokasi ini di Burneh ya, di Jalan Kusuma Bangsa di Burneh. Lebih tepatnya itu di depan Indomaret Burneh. Buka mulai jam berapa, Bu? Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Menerima pesanan? Gimana? Menerima pesanan? Menerima. Oke. Bisa. Mungkin ada nomor HP? Iya, nomor HP-nya bisa di nomor HP saya, di nomor HP admin kami itu di 0823 6681 5000.